Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok GI kelompok 2 Senin jam 9.15. Saya Irham Zaki yang akan membuka presentasi responsi pada kesempatan kali ini. Lanjut. Oke, jadi pemrosesan data kami mengambil dua, yaitu dari GE dan Copernicus. Lanjut. Oke, jadi dari GE tadi ada 2 tahun, yaitu 2024 dan 2022 yang untuk digunakan data pada proyek 1 dan 2. Lanjut. Nah, ini adalah skrip dari GI tersebut. Nah, ada AOI yang udah dibuat pada QGIS dan di up ke GE, kemudian mengambil citra Sentinel-2A pada tahun 2022 dan 2024 dengan resolusi 10 m. Kemudian ada masking awan dan cirrus. Kemudian mendownload berdasarkan AOI waktu pemotretan rentang 1 Januari hingga 31 Desember dengan persentase awan kurang dari 30%. Kemudian membuat komposit median bebas awan dan menampilkan komposit RGB. Kemudian mengekspor hasilnya ke Google Drive dalam resolusi 10 m. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk pemrosesan data, pengambilan data citra pada proyek 3 menggunakan Copernicus dengan wilayah kajian juga Provinsi Sumatera Selatan. Untuk data ini diambil 1 tahun, yaitu tahun 2024 dengan awan 30% maksimalnya. Kemudian untuk AOI-nya dapat menambahkan rectangle langsung pada eh, browsernya atau pada laman Copernicusnya. Lanjut. Ini adalah settingan untuk mendownload citranya. Ada GeoTIFF 32 bit, resolusi high, koordinat sistemnya, kemudian ada macam-macam bandnya dan scene classification map yang digunakan untuk label. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah bandnya tadi. Karena masih raw, kita perlu stacking juga. Kita menggunakan build virtual raster pada QGIS. Kemudian kita input band tadi secara berurutan dengan resolusi highest. Kemudian kita lakukan run. Lanjut. Nah, ini hasilnya untuk scene largatif baik 01 maupun 02. Lanjut. Nah, selanjutnya scene classification map digunakan untuk eh, label, kemudian dilakukan raster calculator dengan band merah. Lanjut. Nah, hasilnya dimasukin ke RMap, kemudian dilakukan reclassify dengan metode equal range kelasnya 2, yaitu vegetasi dan non-vegetasi. Lanjut. Kemudian untuk value tabelnya digunakan 0 dan 1. Lanjut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa yang hijau itu atau 0 itu merupakan non-vegetasi, sedangkan yang biru atau angka 1 itu adalah vegetasi. Lanjut. Izin melanjutkan, jadi untuk metode yang digunakan sendiri terdiri dari tiga, yakni Project 1, 2, 3, Shallow Learning, Neural Network, dan Deep Learning. Untuk Shallow Learning-nya sendiri kita menggunakan teknik Decision Tree, Random Forest, SVC, dan KNN, di mana kita menganalisis dan melihat hasil yang terbaik. Next, seperti yang disampaikan tadi, ada Network dan Deep Learning sendiri dengan penjelasan seperti yang ditampilkan pada PPT tersebut. Next. Adapun untuk secara keseluruhan, metode yang kita gunakan terdiri dari tiga proses tahapan, yakni pra-pemrosesan, pemrosesan, hingga pasca pemrosesan. Dan kita menggunakan pra-pemrosesan untuk pengolahan data seperti yang dijelaskan tadi, pemrosesan proses running script-nya, hingga pasca pemrosesan berupa analisis dalam bentuk summary. Next. Adapun untuk kode, beberapa kode yang ditegaskan yakni dari awal mulai dari Recursive Feature Elimination atau RFE. Next. Lalu masuk ke shallow learning, di mana nanti kita akan menghasilkan RF random.pkl. Ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk proses lanjutan. Next.
Lalu untuk shallow learning sendiri juga ada script yang menunjukkan modal terbaik, menampilkan decision tree, dan model TH juga yang kemudian dilanjutkan untuk proses lanjutannya. Next. Adapun juga dilakukan tahapan raster stacking citra hingga stack array. Oke, untuk beberapa hasil akhir dari shallow learning sendiri, kita menggarisbawahi adanya script untuk menampilkan hasil prediksi data raster dan menyimpan hasil TIFF tersebut ke dalam penyimpanan itu sendiri. Next. Untuk neural network-nya, kita menampilkan grafik train, lalu menampilkan hasil prediksi dalam bentuk peta raster dan menyimpannya ke hasil penyimpanan masing-masing. Next. Adapun on training sendiri, dari awal kita mendefinisikan hyperparameternya, lalu dengan epoch 50 yang digunakan, lalu dapatkan hasil mozaik pada data train, lalu menampilkan grafik, dan hasil akhirnya menyimpal hasil TIFF dan kemudian dilanjutkan dengan layouting. Next. Oke, izin masuk untuk melanjutkan hasil dan pembahasan proyek 1 dan 2. Untuk proyek satunya, next. Kemudian, seperti yang dapat ditampilkan, terdapat citra Sentinel tahun 2022 dan citra Sentinel tahun 2024. Ini merupakan citra yang kami gunakan melakukan proses hasil dari pemrosesan shallow learning. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut kelima model inferensi. Nah, ada random forest, SVM, decision tree, dan juga KNN. Empat algoritma tersebut merupakan bagian dari shallow learning, sedangkan untuk NN network merupakan bagian dari network, merupakan bagian dari deep learning. Kemudian dari tampak visualisasi, SVM lebih dapat menampilkan citra yang dapat menampilkan model yang lebih menyerupai hasil citranya, walaupun pada hasil akurasinya random forest merupakan memiliki akurasi yang paling tinggi. Kemudian next saja. Ini untuk hasil dan pembahasan terkait grafik loss cross dan juga akurasi curve, di mana loss cross entropy ini menghasilkan model yang dinilai belum belum sampai overfitting, sedangkan akurasi curve-nya sendiri masih cukup stabil. Next saja. Nah, kemudian terkait classification report-nya, dari keempat algoritma ini dapat diamati bahwa random forest memiliki nilai baik dari precision, recall, effort, dan juga support yang paling baik di antara ketiga algoritma tersebut, algoritma yang lain. Next. Berikut untuk hasil mata, begitu dari algoritma random forest ini tuh memiliki hasil yang minim 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 dari kesalahan dibandingkan tiga algoritma lain seperti decision tree, SVM ataupun KNN. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dan juga dapat dari hasil akurasi tesnya, random forest memiliki akurasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 98,17%. Walaupun juga diidentifikasi dari segi visualisasi tadi, tampak kalau SVM itu yang paling mendekati hasil citra, tetapi model inferensinya uh, dari SVM itu sebenarnya cenderung kurang representatif juga, menghasilkan uh, klasifikasi yang terlalu ekstrim, sehingga dinilai random forest yang memiliki hasil model inferensi yang paling baik. Terlihat sebelumnya terlihat dari adanya distribusi kelas yang seimbang baik dari area no change yang berwarna biru mendominasi. Nah, kemudian untuk area loss dan gain itu muncul di lokasi-lokasi spasial yang memang konsisten pada perubahan tutupan lahan terhadap citranya. Kemudian berikut adalah layouting model inferensi dengan menggunakan algoritma random forest. Kemudian kita next saja masuk ke hasil proyek sebelumnya. Untuk neural network sendiri, hasil akurasi menunjukkan 96,95. Walaupun dari hasil visualisasi tampak tampak memiliki hasil unclassified, itu tuh fenomena yang dinilai normal atau umum terjadi karena kemudian pada citra pengendalian jarak itu karakteristik spektral pikselnya itu tidak sebenarnya sesuai dengan pola yang telah dipelajari pada model. Walaupun tinggi, tapi itu sampel data yang diuji itu masih cenderung terkontrol, sehingga kondisi citra itu seringkali lebih kompleks, padahal tidak seluruh tercakup dalam
distribusi data dari pelatihan. Kemudian bisa berlanjut ke hasil pembahasan proyek ketiga. Baik, akan saya lanjutkan pada bagian proyek 3 yaitu deep learning. Lanjut. Di situ terlihat ada citra sebelum augmentasi dan setelah augmentasi. Nah, data augmentasi ini untuk menambahkan variasi data melalui transformasi seperti rotation, flipping, zooming, cropping, dan perubahan kecerahan. Sehingga model unit itu memiliki dataset yang lebih beragam dan melakukan generalisasi yang lebih baik sekaligus mengurangi risiko overfitting. Nah, proses augmentasi ini biasanya diawali dengan pemotongan citra menjadi patch tumpang tindih untuk menangkap detail spasial. Kemudian setiap patch diberikan transformasi melalui library seperti Augmentations. Nah, di mana ini menghasilkan variasi visual yang tetap menjaga struktur penting seperti alur sungai, pola vegetasi. Nah, sehingga model itu mampu mengenali pola pada citra baru dengan lebih uh, kuat dan dalam pengklasifikasiannya maupun segmentasi. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu grafik dan tabelnya di slide selanjutnya. Nah, grafik dan tabel ini dia tuh hasil training untuk menunjukkan pola peningkatan yang konsisten dengan akurasi meningkat sekitar dari 30% hingga lebih dari 80% pada epoch awal. Kemudian mencapai sekitar 88% pada epoch ke-50. Nah, trend loss itu turun dari lebih dari 0,9 menjadi sekitar 0,27. Sementara test loss-nya juga menurun kisaran rendah, di mana itu tuh menandakan model itu mampu meminimalkan kesalahan prediksi. Nah, nilai IOU naik dari 0 hingga mencapai sekitar 0,8 pada epoch 20 sampai 30 dan bertahan di kisaran 0,8 sampai 0,85. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tabel itu menunjukkan tren IO itu meningkat dari 0,027 menjadi 0,7944 dan tes IOU dari 0,795 menjadi 0,8512. Nah, di mana pola ini tuh stabil pada semua metrik menunjukkan proses pelatihannya itu menjadi efektif dan tanpa overfitting. Nah, pada slide selanjutnya yaitu hasil petanya itu, hasil klasifikasinya itu menunjukkan area kajiannya itu didominasi vegetasi berupa hutan, perkebunan, dan area vegetasi lainnya yang tersebar luas. Sementara area non-vegetasinya itu tampak dalam pola klaster gitu di beberapa titik yang merepresentasikan pemukiman infrastruktur atau kawasan terbangun. Di mana kondisi ini tuh sesuai kayak Sumatera Selatan yang infrastrukturnya itu belum merata. Selanjutnya, lanjut. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.